bawake biasanya kan pendek nggih. Soalipun nembe pun dikabari ustadzipun nyuwun sewu mboten saged rawuh karena ustadznya tetangganya niku ada yang meninggal dunia. Tetangga napa sederekipun. Dan niku le ngabari mendadak. Terus nggih teng pundi-pundi biasanya jenenge MC niku ketiban sampur. Terus kula terus kula diken mengisi napa kemawon ngisi. Nggih. Nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu. Insyaallah nanti kita sharing-sharing berbagi ilmu, sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi informasi yang barangkali nanti insyaallah bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi ataupun untuk nanti jamaah yang hadir. Namun sebelumnya kami mohon maaf jika barangkali nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau wah kok duduk ustadz sing teko malah Mas Eta sing ngisi nggih nyuwun pangapunten mohon dimaklumi. Sadereng kula sekedhik mangke maringi sedikit ilmu ngoten nggih. Kula pengen panjenengan semua mendapatkan pahala jariah. Nggih, mbok menawi belum tentu sebulan sekali, 2 bulan sekali panjenengan semua memberikan pahala jariah bagi tetangganya, bagi jamaah tasjid taqarrub yang lain nggih. Kados biasanipun nggih pijet-pijetan rumiyin. Nah, saestu lho Bu. Dados nanti mijetipun niku dihayati. Namanya bersedekah itu tidak hanya memberikan uang ngoten nggih. Ketika kita memberikan tetangga kita bantuan makanan, bantuan uang, tidak hanya sebatas itu. Sedekah itu juga bukan hanya terkait dengan membangun masjid dan sebagainya itu. Tapi nggih, ketika kita satu jari kita itu memberikan pijatan kepada jamaah yang lain atau saudara kita, kemudian yang dipijat itu merasa nyaman dan enak dan bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan dari pijatan kita, itu menjadi pahala jariah. Sampai rumah, ibu yang dipijat itu kemutan terus, aku mau berdipijati kali Pak Harjono. Kemudian akhirnya bangun malam, merasa semangat karena habis dipijati oleh Pak Harjono. Itu Pak Harjono itu akan mendapatkan pahala jariah terus-terus. Saestu. Jadi tidak hanya sekedar pahala panjenengan itu ketika mijeti, terus selesai, terus pahalanya sebatas itu mboten saestu. Terus sampai kegiatan-kegiatan selanjutnya itu merasa berubah, merasa lebih baik karena dipijeti oleh orang yang mijeti itu terus mengalir pahala jariah. Kados dene nek misale panjenengan memberikan sedekah subuh nika nggih, sedekah subuh ceria misalnya atau sedekah minyak, itu bukan berarti kita memberi sedekah makan nasi kemudian setelah selesai dimakan kemudian nyuwun sewu menjadi kotoran, selesai sudah sedekah yang kita berikan, tidak. Setiap yang kita makan dari sedekah panjenengan semua, kemudian saya itu jadi bersemangat untuk beribadah yang sebelumnya tidak bersemangat karena memakan satu butir nasi dari sedekah panjenengan semua. Panjenengan semua itu mendapat sedekah jariahnya. Besoknya lagi saya semangat lagi beribadah, besoknya lagi saya semangat beribadah karena berawal dari sebutir nasi. Itu pahala jariahnya terus. Jadi tidak sesederhana kita memberikan roti nggih, jamuan berbuka, selesai dimakan, kemudian habis pahalanya boten. Sama halnya dengan pijet-pijetan iki. Ya monggo hadap ke kanan dulu dengan ikhlas dan dihayati dados raose pijetipun niku sae sekeco. Monggo hadap kanan dulu. Sambil selawatan nggih, kaping 3. Setunggal kalih 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sepindah malih.
Sallallahu ala Muhammad. Sampun, alhamdulillah. Mboten ngantuk toh, Bu? Insyaallah mboten ngantuk ya, Pak. Insyaallah nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan pahala mijeti, kalian pahala bersolawat insyaallah. Nggih, setunggal melih tugasipun dereng rampung. Niki kersane ben kula wektune nggih cepet entek ngoten. Nggih, ini juga barangkali jarang dilakukan nggih. Monggo ditengok sebelah kanannya, monggo ditengok sebelah kirinya. Hafal nggih, yang di kanan siapa, yang di kiri siapa. Saya beri waktu 1-2 menit untuk mendoakan. Barangkali selama ini tidak pernah mendoakan ibu yang ada di sebelah kanan, ibu yang ada di sebelah kiri. Padahal itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa mendoakan sesama jamaah, sesama saudara muslim kita. Monggo, setunggal kalih tiga. Yang baik-baik didoakan kepada yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah kesehatan ya Allah, berikanlah kesehatan. Berikanlah sisa umur yang panjang ya Allah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli kesehatan ya Allah. Berikanlah ketenangan ya Allah, ketenangan ya Allah, ketenangan ya Allah, ketenangan ya Allah, Amin amin ya robbal alamin. Saestu doaken niki mong nggih, apa yang di kanan, yang di kiri kita rutinkan, kita dawamkan nggih, Bu. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, niki mengke mboten sah dangu-dangu nggih, Pak Bu. Nggih, 30 menit mboten sah lebih dari 30 menit. Bapak Ibu, adik-adik sehat? Alhamdulillah, semangat. Semangat, bahagia. Sehat? Datar-datar kemawon nggih sehat, semangat, bahagia. Mboten enten kula presani sing sehat sambil ngepalin tangan, sehat Mas, sehat Bu. Bu, nggih kula sekedhik nggih. Padahal biasanipun nggih mung perkawis sehat, semangat itu ketika kita menjawab atau melontarkan sebuah kalimat iki wau nggih sederhana. Kalimat sehat, bahagia, semangat itu ketika kita mengucapkannya itu dengan penuh semangat itu nanti akan menjadikan sebuah energi. Nggih, kula wangsuli meneh, ketika kita melakukan perkataan sehat, semangat apapun itu, saya kaya, saya sehat, saya semangat, saya senang beribadah dan sebagainya, itu dengan penuh semangat itu akan menjadi sebuah energi yang sangat luar biasa dahsyatnya ketika kita mengucapkannya juga dengan penuh semangat. Terkadang Bapak Ibu, kita mengucapkan sesuatu yang semangat itu untuk perkara-perkara yang berkonotasi negatif atau nyuwun sewu maksiat. Nggih mboten. Bapak Ibu nek kemutan misalnya ada orang yang menyakiti kita, "Wah, awas yo, kowe tak bales tenan kowe." Ngoten niku biasane. Awas yo, kowe bareng larani anakku, kapan-kapan tak bales, kapan-kapan tak lapor ke polisi. Itu dengan penuh emosi kita mengatakan demikian. Tapi untuk perkara-perkara yang baik, kenapa kita tidak pernah melakukannya dengan penuh semangat? Dan itu kuncinya. Kenapa orang-orang yang melakukan perkataan-perkataan yang berkonotasi negatif itu cepat dalam tanda kutip terkabulkan, sebenarnya itu bukan dikabulkan oleh Allah. Tapi nanti akan sedikit saya jelaskan kenapa orang-orang yang berkonotasi negatif itu dengan semangat mengatakan itu terkabul. Contohipun apa? Contohipun beberapa pekan yang lalu, ngertos yang sekarang itu kenapa Palestina itu gencatan senjata berhenti perangnya, kemudian Palestina itu sekarang tanda kutip merdeka sementara. Ini aku tahu alasannya kenapa? Kenapa Palestina itu sekarang tidak diperangi lagi oleh Yahudi dan Israel dan Amerika? Ngertos sebabipun nek melihat yang di berita-berita TV dan berita di media sosial itu karena di negara Amerika terbakar salah satu negara bagiannya itu namanya Los Angeles. Dan apa penyebabnya? Los Angeles itu bisa terbakar sak kota, Bu. Luasnya Los Angeles niku
Niku luasnya itu seukuran negara Palestina, persis plek ketiplek. Jenengan mengke googling, luasnya itu sekitar 365 meter persegi kalau tidak salah. Hektar persegi. Pokoknya sama lah, angkanya itu sama. Tapi penyebabnya bukan itu. Kerennya bukan itu. Kerennya apa? Karena Presiden Amerika Serikat yang saat ini terpilih, Donald Trump, terpilih lagi. Apa yang dikatakan 2 hari sebelum Los Angeles terbakar, ketika itu di media sosial banyak sekali, dan itu Donald Trump itu berbicara dengan penuh semangat mengatakan jika tahanan Yahudi tidak dilepas oleh orang-orang atau oleh pejuang-pejuang Hamas, pejuang-pejuang Palestina, saya akan jadikan neraka seluruh negara Palestina. Itu berbicaranya Donald Trump dengan penuh energi emosi yang sangat luar biasa. Dan tidak pakai lama, 2 hari Los Angeles terbakar habis. Ada yang menyatakan itu dikirim api oleh burung ababil. Teng media sosial niku Masya Allah, seperti burung niku lho Bu, teng awan niku menjatuhkan bola-bola api. Niku mboten di logika manusia niku mboten mlebet Bu. Api bisa menyambar satu kota loh Bu, itu habis terbakar api dan anginnya itu besar sekali. Dalam waktu kurun 2 hari habis. Padahal Palestina itu, negara Palestina itu habis terbakar nggih, karena dibom, karena dirudal, itu butuh waktu 465 hari. Nggih, orang Yahudi, orang Amerika itu membombardir sehingga rata dengan tanah itu butuh waktu 465 hari. Sedangkan Los Angeles hanya butuh waktu 2 hari. Nah, pokok masalahnya itu karena kesombongan Donald Trump. Tapi bukan masalah kesombongan, karena dia itu mengutarakan sesuatu dengan penuh emosi. Saya akan jadikan neraka negara Palestina jika tawanan Yahudi tidak segera dikembalikan. Jadi neraka betul Los Angeles itu. Dan kenapa yang dipilih oleh Allah itu Los Angeles, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan New York, bukan Washington, bukan Las Vegas. Ternyata setelah diteliti, Los Angeles itu Bu, salah satu pusat perekonomian terbesar di Amerika bahkan di dunia. Jadi pusat judi di situ, pusat prostitusi di situ. Semua uang itu beredarnya di Los Angeles Bu. Orang-orang kaya Amerika Serikat, orang-orang Indonesia yang kaya itu kalau belum punya rumah di Los Angeles itu belum dikatakan orang yang kaya. Yang sudah punya rumah di sana siapa? Grupnya Bakri, nggih. Anindya Bakri dan sebagainya, grup Bakri ini orang kaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri itu punya rumah di sana terbakar. Agnes Monica dan sebagainya itu terbakar di sana. Enggak. Orang-orang kaya di Amerika Serikat, pemilik Apple, kemudian artis, kemudian semuanya terbakar. Hanya beberapa orang yang tidak terbakar, ada masjid yang tidak terbakar, kemudian ada salah satu artis Amerika Serikat yang rumahnya tidak terbakar, Tom Hanks namanya. Nanti panjenengan bisa lihat. Kenapa rumahnya tidak terbakar? Karena beberapa hari sebelum terjadinya kebakaran itu, Tom Hanks ini walaupun beliau itu non-muslim, tapi paling bersikeras melawan Donald Trump. Bahwasanya dia itu tidak setuju kalau Palestina itu dijajah. Beliau itu membela Palestina. Beliau itu membela Palestina. Tom Hanks itu rumahnya nggak tersentuh api sama sekali, padahal beliau non-muslim. Hanya membela Palestina saja, rumahnya utuh. Nah, maksud saya, ya Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu energi berawal dari perkataan kita, biasanya energi-energi maksiat. Aku pengen ngombe minuman keras saat ini juga. Biasanya kan ngoten nggih, sing orang-orang berbuat maksiat ngoten niku. Aku pengen nyuwun sewu, pengen melakukan perbuatan-perbuatan maksiat teng mriko. Itu rasanya itu disampaikan dengan penuh energi. Tapi ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan, kenapa kita itu tidak pernah merasakan ketaatan itu dengan penuh energi? Itu rasanya itu berbeda, Bu. Dan ini kuncinya nggih. Terus ketika sehat, dulu saya pernah ikut training nggih, Bu, ketika saya dulu bekerja di Jakarta, trainingnya harganya mahal. Saya beserta teman saya itu ikut training motivasi gitu nggih, motivasi bagaimana supaya kerja itu produktif. Bayarnya itu 5 juta. Nggih. 1 hari materi trainingnya itu membedah atau mengobok-obok kalbu kita, mengobok-obok mental blok kita yang selama kita lahir itu biasanya sudah terisi dengan mental-mental yang itu
berakar dari nenek moyang kita. Nek kowe ora sinau, ora iso dadi wong pinter. Ngeten iki lho nggih. Banyak sekali lah. Padahal di materi training itu salah satunya yang pertama itu tadi. Saya sehat, saya bahagia, saya kaya. Bahkan spesifik, panjenengan ingin memiliki uang 1 miliar, salam 1 miliar, saya dapat 1 miliar, saya bahagia, saya sehat. Itu terus diulang-ulang dalam waktu setengah hari dari pagi sampai siang, besok lagi kan 5 hari itu training. Setiap pagi itu harus mengatakan kayak gitu. Niku trainingnya mahal. Nah, ini saya bagi ngoten nggih. Itu yang kadang panjenengan semua itu tidak yakin dan tidak pernah bermulai itu dengan kata-kata yang baik. Kadang yang keluar dari mulut kita itu ucapan-ucapan mengeluh, ucapan-ucapan yang berkonotasi negatif. Contoh meleh. Niki rencang kula piyambak beberapa waktu yang lalu. Beliaunya sakit, nggih, beliaunya sakit. Akhirnya dengan rasa sakit, ketakutan, padahal belum dicek nggih, belum dicek lab dan sebagainya. Tapi merasa karena ada informasi di Google, oh nek tanda-tandaku ngene iki ku loroku ngene. Sudah overthinking niku berpikir di luar kehendak manusia. Wis mikirnya dengo-dengo. Wah, aku nek ngene iki ku lorone paru. Oh nek apa nyun sewu pipisku berbusa misalnya nanti sakitku tuh ginjal, gagal ginjal dan sebagainya. Dan akhirnya ketakutan itu muncul sehingga apa? Nggih, sakit beneran. Padahal kalau kita sakit, kita itu harus memiliki mental, saya sehat ya Allah, sakit itu sebagai penggugur dosa. Saya senang, saya sehat, saya menikmati sakit itu. Begitupun dengan hutang piutang misalnya. Berapa banyak orang yang sangat ketakutan, aduh, kok nek ditekani debt collector piye? Aduh, kok nek ditekani ngene piye? Aduh, gek aku iso bayar apa ora? Gek aku iso bayar apa ora? Enggak bisa bayar beneran. Nggih. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hukum-hukum alam ini Bapak Ibu ini sudah disediakan oleh Allah jalannya. Dados yang membuat hukum-hukum ini Allah, tapi Allah tidak sepenuhnya bercampur tangan di dalam hukum-hukum alam ini. Ada 12 hukum alam yang sudah diteliti. Salah satu hukum yang sering dijual oleh para motivator niku naminipun hukum law of attraction. Hukum gaya tarik menarik. Nah, maksudnya nopo? Nggih kados magnet niku lho Bu. Magnet niku nek dicedhaki oleh besi yang kutubnya itu pas, langsung ketarik magnetnya set. Tapi kalau kutubnya itu enggak pas, pasti akan langsung menolak. Set. Nggih, misalnya besi ini kan nggih dicelakke kalih magnet, teng kulkas niku tempelan kulkas niku langsung nempel. Set. Itu memang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi kita bisa mempelajarinya. Oh, magnetnya aku nek pengen nyedakke ben gantet ya tak cedakke. Dari jarak jauh itu bisa mendekatkan. Itu sudah disediakan. Nah, itu tadi yang hukum sudah diciptakan oleh manusia, diteliti oleh manusia, salah satunya namanya hukum law of attraction, gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik ini berawal dari ucapan-ucapan kita. Nek ucapannya itu ngeluh, yang ketarik itu segala sesuatu yang ngeluh. Nanti ketika kita suka ngeluh, yang ketarik itu orang-orang atau teman-teman yang sukanya ngeluh. Kalau kita ngeluh nanti didatangkan peristiwa-peristiwa itu yang susah terus. Nek sukanya ngeluh nanti akan didatangkan orang-orang, alat-alat, peristiwa-peristiwa yang sukanya itu ya ngeluh dan yang orang-orang yang berkonotasi negatif. Nah, jadi jangan sampai bermula dari hati kita, kolbu kita, kemudian dari ucapan kita itu misalnya suka ngeluh, suka khawatir, suka takut. Padahal Allah jelas ngendika nggih, faman tabiyahuda fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Puncak kebahagiaan seorang muslim adalah kebahagiaan. Lah definisi kebahagiaan itu napa? Dari sebagian para ulama menyatakan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Cuman 2 kriterianya ketika dinyatakan kita itu bahagia, yaitu tidak pernah takut terhadap masa lalu kita dan tidak pernah khawatir terhadap masa depan kita. Ya kados rencang kula wau, aduh, gek ngene, terlalu khawatir terhadap masa depan yang belum tentu itu terjadi. Dan betul ketika akhirnya tadi cek lab, tahu hasilnya, apa yang didapatkan? Aku bar moco hasilnya langsung mari semangat. Berarti kemarin sakitnya itu karena ketakutan itu loh Bu. Karena ketakutan itu loh Pak. Jadi sakitnya itu bukan karena sakit fisik, karena sakit mental, sakit hati. Ada dalam hadis riwayat
Nggih, ada dalam hadis riwayat nggih, ada dalam hadis riwayat nggih, ada dalam hadis riwayat yang sahih bahwa ada segumpal bagian tuh. Napa mulai punya anak-anak yang bandelnya luar biasa. Ya Allah, anakku ki sprono sprene bandele kaya ngene. Apa ya iso dadi wong apik? Ya ora iso dadi wong apik, ya ora iso dadi wong apik tenan. Saestu. Makanya dulu saya pernah ceritakan Imam As-Sudais, ya, Imam Masjidil Haram itu apa yang dilakukan ibunya, padahal Imam As-Sudais itu dulu anak yang bandel. Apa ibunya bilang, kowe iki anak sing glidik, kowe iki anak sing nakal, gak sesuk gedemu dadi opo? Apa ibunya bilang kayak itu? Enggak. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Besok kamu jadi Imam Masjidil Haram. Besok ketika anaknya itu nakalnya luar biasa sampai di riwayat itu menjatuhkan ibunya lagi masak, Bu. Ibunya lagi masak, kemudian Imam Sudais kecil itu deketin ibunya, diambil gandumnya, dilemparin. Wah, nek sakniki yang mesti namine ibu-ibu nggih mesti, waduh, iki bocah, ngoten to. Bocah ora iso dikandani, nggih mboten saged dikandani tenan. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Sudais, walaupun dengan hati yang rasanipun pripun ngoten nggih, kamu jadi Imam Masjidil Haram. Saestu, Bu. Sakniki nggih dados Imam Masjidil Haram saestu, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Saestu. Oh, banyaklah contoh-contoh seperti itu. 3 hari yang lalu ada teman yang WA saya, "Mas, aku ki pengen nikah, tapi aku ya wedi nikah." Ya kula tak guyu. Selama kamu takut nikah walaupun pengen nikah ya enggak akan bisa nikah-nikah ngoten niku. Lah kenapa kamu merasa takut? Yang itu belum terjadi itu khawatir. Wala khaufun alaihim walahum yasanun. Kalau kamu khawatir terhadap pernikahan, mau nek nikah gegek ngene, gegek ora cocok karo bojoku, gegek engko agak yo gegek tenan akhirnya ora nikah ngoten. Ngoten, mboten nikah-nikah ngantek tua mboten nikah-nikah. Auzubillahi min dzalik. Saestu Bu, saestu. Dados ini yang barangkali dulu saya juga tidak paham sedikit ilmu ini, kemudian saya pahami, oh iya ya ternyata berawal dari kesalahan diri kita pribadi, kenapa kita tidak pernah melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh energi. Kata lho Bu, kata lho, arep menyang teng masjid korup pun wudu saking griya terus, aku seneng banget ketemu Gusti Allah dengan melalui sholatku. Itu rasanya pasti beda ketimbang le wudu, aduh wis adzan meneh, nggih salat, nggih teng takorup, tapi karo grememeng nika kok wis adzan meneh yo, aduh, rasanya itu berbeda ibu-ibu. Nggih Pak nggih. Nggih, jadi nanti mulai hari ini segala sesuatunya dimulai dari ucapan saya sehat, saya bahagia, saya mencintai sholat, saya senang bersedekah. Bismillah saya sedekah ya Allah. Bismillah saya bisa membahagiakan pasangan saya ya Allah, gitu dengan penuh semangat. Ngoten nggih Bapak Ibu insyaallah dimuliakan Allah. Nah, niki kantun gangsal menit 10 menit alhamdulillah. Ini sekedar pengingat untuk diri saya pribadi juga. Monggo karena ini mau masuk bulan Sya'ban nggih Bu, terus kemudian sebentar lagi juga memasuki bulan Ramadan, kita betul-betul persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nggih, doanipun napa sing biasanipun diwaos nika? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'wana wa balikna Ramadan. Nggih. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Karena pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Karena ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, tidak semua hamba Allah itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Gitu. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang jamaah juga dipanggil oleh Allah. Teman saya itu ada 2 orang yang dipanggil oleh Allah di bulan Rajab ini. Ini kita harus mengambil hikmahnya Bapak Ibu. Nggih. Niki nggih, kula cawasi preso. Barangkali kita yang masih dipertemukan oleh Allah nanti di bulan Ramadan, seolah-olah Allah itu pengen ngendika kali kita semuanya. Hei, kowe iki aja seneng dhisik nek tak pertemukan dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang sudah saya wafatkan di bulan Rajab atau Sya'ban, itu menurut Allah barangkali itu karena amal ibadahnya itu sudah cukup untuk menghadapku. Pahalanya itu sudah banyak, dosanya sudah ku ampuni. Tasah perlu meneh tak pertemukan dengan bulan Ramadan, akhirnya diwafatkan. Tapi kita yang masih dihidupkan sampai bulan Sya'ban ini dan insya Allah di bulan Ramadan, seolah-olah Allah niku pengen ngendika ngoten lho Bu. Persiapanmu ki jek kurang, nek tak wafatke saiki,
Apa ya siap, ngoten bahasanipun. Kurang lebih basa gampangipun ngoten. Terus kalau kita tuh nanti dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, itu harus jadi introspeksi diri kita. Oh iya yo, berarti dosaku ki sih oke. Oh iya yo, berarti amal ibadahku tuh belum banyak sehingga Allah itu belum mewafatkan kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Maka kita lebih giat lagi untuk melakukan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Mboten malah santai-santai. Ah, wis ketemu Ramadan meneh, ya wis lah dijalani seperti air yang mengalir. Kata to sing ngoten niku, tujuan hidupmu nopo ya? Alah aku kira duwe tujuan apa-apa. Sing penting ngikuti air yang mengalir. Enten sing gadah prinsip ngoten niku, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kadang to biasanya ngoten niku. Lah kok uripmu ketoke biasa-biasa wae kaya ora duwe gairah. Alah urip kuwi sing penting kaya air yang mengalir. Nek kula mboten sependapat. Air yang mengalir nek mengalire teng comberan pripun? Apa nggih nderek? Nah kan mboten. Nggih, terus nek kula mboten sepakat terhadap beberapa yang 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 memakai kalimat seperti itu. Saya mengikuti alih yang boten. Terus ketika kita berkehidupan itu, Bapak Ibu harus memiliki tujuan yang jelas, harus memiliki visi target yang jelas. Aku selama Ramadan besok targetipun niku nopo khatam Al-Qur'an satu Quran, khatam Al-Qur'an 30 juz, satu Al-Qur'an beserta dengan artinya. Misalnya ketika besok saya Ramadan, saya punya target berinfak atau bersedekah sejumlah 1 juta misalnya, yang itu dicicil setiap harinya membawa uang 20.000 misalnya, itu sudah ditarget dari sekarang. Dan itu banyak di antara kita ketika ketemu Ramadan, kita tidak pernah memiliki target. Nah itu, padahal tuntunanipun Rasulullah ketika kita mau berubah, ketika kita mau melakukan suatu kebaikan, itu sudah dilakukan perencanaan dari semenjak sekarang. Yang biasanya belum khatam Al-Qur'an selama Ramadan, khatamkan. Yang biasanya selama ini masih sering nyuwun sewu, masih sering berantem dengan pasangipun, wonten mboten sing ngantos sak menika-nika nek kali pasanganipun isine mung gelut mawon. Enten mboten? Nah, mboten napa-napa, kathah rencange. Mungkin ketika Ramadan punya target, nanti mulai Ramadan saya tak memperbaiki hubungan dengan pasangan misalnya. Ada juga yang kalian putranipun niku mboten akur, putrane mung njaluk duit mawon niku bapak ibuke wah marah mawon. Enten sing ngoten niku? Kathah mbak menawi nggih. Nah, niku mungkin kita punya target di bulan Ramadan ini kita mulai memperbaiki hubungan dengan anak kita misalnya. Apapun itu. Jadi harus mulai tersusun, rencananipun nopo, targetipun nopo, itu sudah mulai bisa kita laksanakan. Nggih ngoten nggih Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu bisa melakukan saestu lho Bu, ditarget saestu. Terus apa perubahan-perubahan yang harus dilakukan itu nanti ditanya oleh Allah loh. Saestu nanti dihisab oleh Allah. Mosok Ramadan 2 tahun yang lalu dengan Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini sami-sami mawon, mboten. Nek saged nggih ada bedanya. Walaupun sedikit saja ada beda, perubahan sedikit saja. Yang kemarin itu hanya khatam satu Al-Qur'an baca saja, mulai bulan ini, mulai tahun ini dihatamkan sambil baca artinya saja misalnya, itu saja perubahannya, itu sudah cukup. Nggih. Jangan sampai malah lebih turun lagi targetnya, ataupun sama, kalau bisa ada sesuatu yang berbeda. Ngoten sing biasanya kemarin belum melakukan atau ikut takjil, bulan ini atau tahun ini ikut takjil misalnya, ada bedanya walaupun sedikit saja. Karena itu nanti penilaian di mata Allah itu tentunya pasti berbeda ketika menghadapi Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, itu pasti ada perbedaan. Dan Allah itu akan merubah kebaikan-kebaikan seseorang itu sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum nggih, ketika kaum itu, hamba itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Makanya niku wau nggih Bu, balik mulai ke pembahasan awal mau, itu kita harus melawan diri kita. Nggih, kolbunya itu kita lawan. Sing biasanya malas-malesan kita lawan. Yang biasanya kita masih ada rasa-rasa ingin berbuat maksiat, malas, kemudian
menggunakan waktu-waktu yang tidak produktif, bertemu dengan teman-teman yang tidak soleh, itu mulai dikurangi. Nggih Bu, nggih Pak nggih. Ya insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususon buat diri kita, buat diri saya pribadi, dan barangkali bisa untuk panjenengan semua. Yang terpenting terus lakukan perubahan mulai dari sekarang walaupun kecil dan istiqomah. Ibu kula wangsuli mulai lakukan mulai hari ini lakukan perubahan kecil saja yang itu bisa merubah hidup panjenengan semua, dan lakukan dengan istiqomah. Ngaten amin. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, gandeng niki wau dirompel, nggih sing nutup nggih kula. Nggih, memasuki acara selanjutnya yaitu infak berapa Mas? Infak yang bulan lalu berapa nih? Alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan, bahwasanya kami aturkan banyak terima kasih pada malam hari ini kepada kelompok ibu-ibu RT 8 yang memberikan jamuannya pada kesempatan malam hari ini berupa hidangan minum dan makanan. Bismillah, menjadi pahala jariah bagi panjenengan-panjenengan semua kelompok ibu-ibu RT 8. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, bahwasanya perolehan infak pada kesempatan malam hari ini berjumlah Rp457.000. Rp457.000, dan saldo pengajian sakinah 2 pekan lalu yaitu 5.007.000. Saldonya Rp1.296.000 dan tabungan umrohnya Rp4,5 juta. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas sedekah dan donasi yang panjenengan semua berikan. Bismillah, dan yakin Bapak Ibu semua, Allah pasti akan ganti infak sedekah panjenengan semua dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya yaitu informasi bahwasanya kegiatan Masjid Taqarrub nanti di hari Ahad itu ada kegiatan subuh ceria, Ibu. Monggo panjenengan semua bisa mengajak sanak saudara kerabatnya untuk memenuhi soft di sholat subuh hari Ahad besok. Kemudian 2 pekan lagi Bapak Ibu, di kegiatan pengajian sakinah ini insya Allah kalau Allah mengizinkan itu nanti kita akan mengadakan kegiatan tablik akbar yang waktunya itu dipasin dengan kegiatan pengajian sakinah. Insya Allah nanti ustadznya akan kita hadirkan, tapi masih dalam konfirmasi. Insya Allah ustadzipun sakit ada Ustadz Jazir dari Masjid Jogokaryan ini dalam konfirmasi, insya Allah mudah-mudahan beliau sakit. Itu nanti 2 pekan lagi, monggo bisa diajak seluruh kerabatnya karena memang judulnya tablik akbar. Target kita nanti pesertanya atau jamaah yang hadir itu paling tidak 400. Karena nanti kita akan menyiapkan konsumsi sejumlah sekitar 400. Biasanya ini kan 200 180. Nanti monggo bisa saling mengajak yang lain. Nanti biar di konten sama Mas Rohman jadi syiar juga untuk Masjid Taqarrub, ada kegiatan tablik akbar yang bisa mendatangkan ustadz yang alhamdulillah sangat luar biasa bagus. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian door prize. Monggo Mas Rohman. Ada berapa itu door prize-nya? Enten gangsal door prize yang di dalamnya ada permen. Monggo dicek di kotaknya yang ada permen.
Udah. Oke, alhamdulillah sudah terbagi semua, ada 5 door prize. Alhamdulillah atas donasi dan sedekah panjenengan-panjenengan semua untuk memeriahkan setiap kegiatan sakinah ada door prize-nya. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, demikianlah serangkaian kegiatan pengajian sakinah yang sudah kita lewati bersama. Sekali lagi kami haturkan terima kasih dan sekali lagi kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mendadak ini Ustadzipun boten rawuh kemudian saya yang menggantikan. Tentunya banyak salah dari saya pribadi, banyak informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang barangkali banyak kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena segala kekurangan datangnya hanya dari manusia dan itu dari saya pribadi dan segala kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala. Moga sarang-sarang kita tutup kanthi maos hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.